وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Yang sebelumnya itu. Nah, kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ta'awwalu hadits Mu'adzin radhiyallahu anhu. Dan kemudian mereka yang tidak sepakat ini mentakwil hadis Mu'adz bin Jabal. Katanya apa? Annahu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tanaffulan. Jadi alasan yang tidak membolehkan itu ketika Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi, itu sholatnya sholat nafilah, bukan sholat fardu, gitu loh. Itu sholatnya sholat nafilah, bukan sholat fardu. Nah ini ya aneh toh. Kenapa kok aneh gitu? Kenapa kok yang sholat bersama Nabi yang ditakwilkan itu sholat nafilah? Sementara dalam riwayat Imam Muslim tadi sudah jelas al-isya al-akhirah. Pertama kali dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, kok ya kebalik, yang pertama kali dilakukan jadi nafilah, yang kedua jadi wajib. Kebalik ini. Jadi di dalam riwayatnya tadi sudah ada sanggahan dari argumentasi yang seperti ini. Wa minhum man ta'awwalahu ala annahu lam ya'lam bihi. Sebagian ada yang mentakwilkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal tidak tahu kalau itu enggak boleh. Ini kok yo seperti ini gitu loh. Ini yang enggak tahu Mu'adz bin Jabal atau antumnya yang enggak tahu gini lah. Wa minhum man qala haditsu Mu'adz kana fi awwalil amri thumma nusikha. Ada juga yang mengatakan hadis Mu'adz bin Jabal ini di awal-awal, kemudian dimansuhkan. Wa kullu hadhihi ta'wilat, kata Imam An-Nawawi, tiap-tiap takwilat ini da'awa la aslalahu, hanya da'awa itu hanya asumsi-asumsi, anggapan-anggapan, la aslalahu, yang tidak ada dasar datanya. Fala yutrak zahirul hadithi biha, maka zahir hadisnya Mu'adz ibn Jabal ini tidak ditinggalkan dengan anggapan-anggapan dan asumsi-asumsi yang dibawakan oleh sebagian ulama ini. Nah, jadi demikian ini yang bisa kita ambil dari hadis Mu'adz ibn Jabal ini. Nah, kemudian yang lain pelajaran yang lain dari hadis Mu'adz ibn Jabal yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, bahwasanya salat 5 waktu itu boleh diulangi ketika memang ada sebab dan hajatnya. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal mengulangi salatnya 2 kali, kan? Untuk mengimami kaumnya. Nah, di dalam hadis yang lain di masa Nabi SAW, Rasulullah juga pernah mempersilahkan ketika ada seseorang datang masbuk, dia belum sholat, Nabi SAW menanyakan kepada makmum yang ada itu, man tasaddaq bihadza, siapa yang mau bersedekah sama orang ini untuk sholat bareng, gitu loh, mengimami orang tersebut. Nah, jadi untuk permasalahan ini kemarin saya ada beberapa ikhwah yang bertanya kepada saya, kalau berdasarkan hadis ini Ustadz, boleh nggak misalnya kita sholat di masjid berjamaah, kemudian istri kita di rumah itu belum sholat, misalnya belum sholat isya ya, karena masih simpun-simpun, masih beres-beres habis makan,
makan, kalau sudah selesai kan suami biasanya langsung caw gitu kan. Nanti istrinya yang disuruh apa? Disuruh cuci piring gitu kan. Enggak tahu biasa atau enggak kayak gini. Antum tanya masing-masing antum sendiri. Atau ada nanti suami yang bantu istrinya cuci piring kayak gitu kan. Nah, ketika nanti sudah jamaah di masjid, kemudian pulang, istrinya misalnya belum, ya sholat berjamaah lagi mengimami istrinya boleh, gitulah. Sehingga nanti ketika istri di rumah diimami sama suaminya, masih mendapatkan fadilah keutamaan untuk sholat berjamaah bersama dengan suaminya. Jadi nanti kalau misalnya istri dapat ini ya, dapat sunnahnya ini, Mas imami aku, gitu kan. Ayo kita sholat bareng. Aku kan sudah sholat, kamu aja sholat sana. Ya istri kasih tahu ini sunnahnya seperti ini. Sunnah dari mana itu? Ajaran siapa itu? Ini itu berarti suaminya mungkin nggak hadir majelis gitu kan. Ya, salah satunya dalilnya adalah ini. Atau sunnahnya adalah ini. Kemudian yang kedua dari hadis Mu'adz ibn Jabal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Masjid Nabawi ada masjid-masjid kampung. Nah ini merupakan salah satu sunnah adanya masjid di tiap-tiap kampung agar orang-orang di tiap kampung itu bisa melaksanakan sholat berjamaah di lingkungannya masing-masing. Sampai di sini mungkin kami persilahkan kepada jamaah sekalian kalau ada yang ditanyakan perkara ini, perkara hadis Mu'adz ibn Jabal atau yang lainnya kami persilahkan. Fadhal. Bagaimana dengan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah tidur di awal malam untuk mendirikan sholat malam dengan hadis yang barusan disampaikan bahwa Rasulullah menegakkan sholat isya dari malam. Nah jadi ini sudah disampaikan tentang sunnah untuk tidur di awal malam gitu kan. Dalam hadis yang lain, sholatnya Nabi di akhir malam itu tidak setiap saat dilakukan. Pada pembahasan bab mawaqit kemarin sudah pernah kami sampaikan. Seingat saya pernah saya sampaikan salah satu hadis ketika sahabat yang meriwayatkan dari Nabi itu mengatakan wal isya ahyanan wa ahyanan. Salat isya itu ahyanan wa ahyanan. Kadang begini dan kadang begitu. Idza ra'ahum abta'u akhar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat para sahabat itu lambat datangnya. Lambat datangnya mungkin pada hari itu ada ada keperluan, ladangnya itu harus ada hingga kemudian ketika datang itu menunggu istrinya masak itu lama gitu kan. Jadi diselesaikan hajatnya mereka makan malam terlebih dahulu gitu, hingga kedatangan mereka ke masjid itu lambat. Nah ini ditunjukkan dalam riwayat lain ketika mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tertidur, duduk itu sampai ngorok tertidur seperti itu. Nah yang seperti ini ada keadaan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan. Wa idza ra'ahum ajjalu wa idza ra'ahum asra'u gitu. Kalau melihat mereka itu bersegera untuk hadir, ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan untuk sholat isya di awal waktu. Nah, jadi berdasarkan riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat isya itu terkadang mengakhirkan dan terkadang memajukan sesuai dengan waktunya. Dengan melihat juga di sana kondisinya dua musim itu beda. Kalau musim dingin malamnya itu panjang. Ketika musim dingin malamnya panjang ada kesempatan untuk mengakhirkan. Tetapi ketika musim panas itu malamnya pendek. Nah ini untuk mengakhirkan jaraknya itu pendek dan mereka harus segera beristirahat. Hemat saya, dugaan saya dalam pandangan saya,
untuk musim panas, disitulah Rasulullah menyegerakan untuk sholat isya. Adapun yang untuk musim dingin, ini yang nampak bagi saya Rasulullah mengakhirkan sholat malam. Jadi dilihat keadaan, tidak serta merta diakhirkan dan tidak serta merta nanti juga diawalkan. Tapi ini adalah kewenangan pemimpin, bukan kewenangan makmum. Wah, ini kan ada sunnahnya mengakhirkan sholat isya nih. Kalau begitu sholat sendiri-sendirian jadi rumah nanti diakhirkan jam 11 malam nanti. Ini yang diakhirkan oleh Nabi sholat berjamaahnya, bukan sholat sendiri-sendirinya, gitu loh. Yang diakhirkan oleh Nabi adalah sholat berjamaahnya. Nah, maka yang demikian ini dibenarkan ketika misalnya nanti di satu kampung atau satu wilayah, misalnya pondok pesantren ya. Pondok pesantren kan ada kegiatan misalnya hafalan Quran setelah maghrib. Sementara jarak antara maghrib dengan isya itu pendek. Kalau ngambil waktunya sekian menit, rata-rata kan 45 menit ya antara maghrib dengan isya. Biasanya nggak cukup untuk target hafalan yang harus dibaca pada hari itu. Hingga sebagian pondok pesantren nanti ada yang mengambil waktu isyaknya itu jam 8 diakhirkan. Dan ini boleh, karena memang ada hajat pada saat itu dan waktu isya itu diakhirkan oleh Nabi SAW lebih dari jam 8, artinya sampai menjelang pertengahan malam. Karena ini dia ada hajat yang seperti ini, hajat yang ini boleh diakhirkan sholat berjamaahnya itu sampai waktu yang agak malam. Jadi seperti itu.